Yang sering sarapan pagi pasti tahu dong jajanan sarapan yang satu ini. Ya, lontong sayur Medan alias lontong Medan. Jajanan ini bisa dibilang primadonanya sarapan pagi. Pasalnya, lontong Medan terkenal dengan isinya yang lengkap. Seperti lontong, mie, sayuran berkuah santan, kerupuk, telur balado, rendang, dan lainnya. Hidangan khas Tanah Deli ini memang nikmat luar biasa. Konon rasanya pun mudah diterima oleh lidah semua orang. Apa yang membuat lontong Medan begitu disukai orang-orang? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Kayaknya lontong Medan tuh lebih menarik karena dia banyak komplimennya kayak lauk tambahannya, perkedel atau apapun itu. Rasanya lebih lebih beragam gitu, soalnya toppingnya banyak, terus rasanya rempahnya lebih kuat. Sesuai dengan namanya, lontong sayur Medan memang makanan khas dari wilayah Medan, Sumatera Utara. Bisa jadi Medan yang dimaksud adalah wilayah Kesultanan Deli atau bisa pula menggambarkan seluruh wilayah di Sumatera Utara. Lontong Medan tak hanya terkenal akan kelezatannya, tapi juga kemewahan rasa hidangan pelengkapnya. Lontong Medan standar berisi lontong, bihun, ditambah sayuran labu dan kuah santan, tumis tauco, dan teri kering kentang. Ada pula varian lontong Medan dengan sayur tanpa santan, ditambah mie lidi plus tumis cabai tauco dan teri atau teri kentang. Topping-topping lauk seperti telur rebus sambal lado, rendang, sate kerang punya rasa yang unik. Semuanya menambah cita rasa sendiri pada kuah lontong. Sambal lado telur tentunya membuat cita rasa lontong menjadi pedas. Rendang menambah gurih cita rasa rempah, sementara lauk kerang punya rasa gurih, pedas, dan manis. Uniknya lagi bila rendang, sambal lado, dan sate kerang bersatu tidak serta-merta membuat rasa lontong menjadi berantakan. Namun justru menambah nikmat rasa kuah lontong Medan. Karenanya di tempat asalnya, lontong Medan bisa ditemukan pagi hari, juga di malam hari yang biasanya disebut dengan lontong malam atau lontong begadang. Ada beberapa versi mengenai keberadaan lontong di Tanah Deli ini. Ada yang menyebut berasal dari Tanah Minang, Sumatera Barat, dan ada pula yang menyebut dari Pulau Jawa. Ada yang bilang ini terpengaruh dari budaya Minang ya. Kalau di Sumatera Barat kan ada lontong sayur Padang. Nah, jadi mereka bilang tuh ada pengaruh dari Sumatera Barat. Tapi ada juga ya beberapa sumber yang menyebutkan ini dari Pulau Jawa. Tapi satu sumber yang menurut saya lebih kuat itu kalau dari Jawa memang dibawa di sekitar tahun 1880 ya. Pekerja perkebunan ya, pekerja kontrak yang datang ke Medan. Nah, mereka dianggap memperkenalkan lontong sayur atau teknik memasak yang akhirnya menyajikan lontong sayur ini. Ada cerita rakyat yang menyebutkan jika lontong sayur Medan hadir di masa kejayaan Kesultanan Deli. Dengan berkembangnya budaya disertai melimpahnya sumber daya alam, maka hadirlah lontong sayur Medan dengan berbagai toppingnya. Ya, kalau memang itu ada pengaruh dari kerajaan Deli ya, atau merupakan masakan atau sajian kuliner yang disukai Sultan atau Raja pada saat itu di Medan, saya belum menemukan ya, baik catatan sejarah dalam bentuk buku ataupun digital. Ya, kalau dari pemahaman saya ya, Medan ini kan termasuk kota besar ya, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, kota-kota besar ini biasanya menjadi melting pot atau tempat di mana bertemunya suku atau bangsa yang beragam ya, dari berbagai pelosok ataupun negara. Nah, ini bisa jadi pengaruh dari orang-orang yang datang membawa budaya kulinernya itu. Ya, Medan sejak dahulu memang menjadi tempat berbagai suku bangsa menyatu. Semuanya menambah corak sajian makanan Medan atau Sumatera Utara pada umumnya. Karenanya pula setiap sajian makanan di Medan umumnya bercita rasa nasional.
Misalnya masakan Minang yang tak terlalu Minang, masakan Aceh atau India yang tak terlalu berempah, masakan Jawa yang tak terlalu Jawa, hingga semuanya bisa dan diterima oleh semua lidah. Salah satu ciri khas lontong Medan adalah tak adanya sambal khusus seperti lontong sayur dari daerah lainnya. Tingkat kepedasan lontong Medan biasanya ditakar dari banyak tidaknya tumisan cabai tauco yang ditambahkan. Tumisan ini dibuat dari irisan cabai hijau keriting, potongan tahu dan tempe yang berbentuk dadu, kulit tahu dan udang. Semuanya ditumis dengan tambahan sejumlah fermentasi kedelai atau yang dikenal dengan tauco. Nah, yang bikin khasnya itu tauco, itu aja sih. Karena kalau di lontong Medan, kita sayur itu kan biasa kayak sayur Betawi, ada sayur labu. Sudah sama kerupuk, dah nggak ada macam-macam. Nah, tauco ini tuh kita pakai tahu, udang, tauco yang dari Medan tuh, tauco yang dijual bungkusan, terus tekokak, yang itu yang jadi ciri khasnya di lontong sayur Medan kita. Selain tauco, kehadiran teri Medan dalam sepiring lontong sayur Medan juga menambah keistimewaan lontong Medan. Terkadang teri goreng kering polos ditambah langsung, kadang pula lontong Medan ditambah teri kentang kering. Namun apapun bentuknya, teri menjadi kondimen wajib dalam sajian lontong Medan. Teri Medan cukup beragam ukurannya, namun yang paling dicari konsumen adalah teri nasi yang berbentuk putih halus. Teri Medan. Iya, khas dari Medan kan, teri Medan namanya juga teri Medan kan. Ada berbagai jenis, ada yang ukuran besar kayak ada yang teri nasi putih gitu ya kan. Terus ada yang sedang, yang kita pakai yang biasa, yang putih kayak nasi tapi pas digoreng dia kuning. Dalam lontong Medan ada tambahan 2 jenis mie. Pertama, mie lidi yang berwarna kuning besar dan kenyal, serta mie bihun yang berwarna putih. Fungsi keduanya sama saja, tergantung variasi masing-masing pemilik rumah makan. Yang umum memang disajikan dengan bihun. Nah, ini sendiri biasanya para pemilik usaha makanan ini biasanya menambahkan sesuatu yang berbeda. Mungkin walaupun enak, tapi dia terus-menerus makan, ada kejenuhan, kemudian ditambahkan mie misalnya, seperti itu. Salah satu kekuatan lontong sayur Medan ya, menurut saya dia berani rasanya dan kuat, dan rempahnya tuh banyak sekali. Ditambah juga santan yang ditambahkan itu santan murni. Akan tetapi walaupun rasa lontong sayur Medan ini kuat, tapi dia seimbang. Kenapa seimbang? Karena pada saat disajikan, kita makan atau kita konsumsi itu ada kondimen-kondimen lainnya. Lontong Medan biasanya berbentuk bulat memanjang, dibungkus dengan daun pisang, hingga menghasilkan warna hijau yang cantik. Sejumlah pembuat lontong Medan biasanya menggunakan daun pisang batu agar menghasilkan warna yang menarik serta lembut saat dimakan. Ya, namanya lontong yang saya tahu sejauh ini saya pelajari, lontong itu kan identiknya dengan daun pisang. Kalau ketupat itu kan dengan daun kelapa ya kan. Jadi kalau seandainya ada yang pakai ketupat ya tergantung selera sih, semuanya kembali lagi ke situ ya. Nah, kalau kita itu memang bikin dari dulu, zamannya belum ada cetakan lontong yang aluminium itu, kita pakai plastik ngerebusnya, terus dilapisin daun pisang. Jadi tetap biar ada aromanya, daun pisangnya itu dapat. Karena apa? Kalau pakai daun pisang itu pisang batu ya, itu warnanya kan agak cakep, warna hijau gitu ya kan. Jadi kalau pakai, ada orang bikin cuma pakai plastik doang kan nggak ada manis-manisnya, putih aja gitu lontong. Lontong Medan dan berbagai variasi pelengkapnya menunjukkan kekayaan cita rasa yang luar biasa. Meski demikian, semua pelengkap tak lantas mendominasi, tapi saling memperkuat rasa yang ada dalam sajian ini. Maka tak heran jika lontong Medan mampu membuat lidah siapapun bergoyang dalam kelezatan yang tiada tara.